Hai, aku dengan Astrid, aku nggak kemana-mana, tapi aku sempat hilang, bukan karena tasnya nggak laku, bukan karena capek jualan, tapi karena aku juga manusia yang bisa lelah, bisa bingung, bisa ngerasa sendirian. Tapi aku sadar, tas-tas ini bukan cuma barang jualan, mereka adalah pengingat kalau aku pernah bangkit, pernah hebat, dan bisa mulai lagi. Aku sempat hilang, bukan karena nyerah, tapi karena butuh diam. Diam buat dengar suara hati yang lama aku pendam. Di tengah sepi itu, aku pelan-pelan ngerti bahwa perjalanan ini bukan soal jualan, tapi soal penyembuhan. Dan dari kesadaran itulah, aku tahu aku nggak sekedar ganti nama. Aku berubah karena aku tumbuh. Dulu namanya Cerebutik, sekarang bangga pakai bekas by Cerebutik. Bukan karena nama-lamanya salah, tapi karena aku sendiri udah beda cara lihat hidup. Karena setelah 2 bulan diam, aku sadar konten ini bukan tugas, tapi tempatku pulih. Cerebutik lahir bukan dari rencana bisnis yang rapi, bukan dari modal jutaan rupiah atau strategi marketing canggih, tapi dari ruang kecil di antara rutinitas yang melelahkan. Jam 5 pagi aku udah di dapur, masak untuk anak-anak, bikin bekal sambil mikir, nanti makan siang cukup gak ya? Jam 6 aku antar anak ke sekolah sambil nahan ngantuk yang belum sempat tidur cukup. Jam 7 aku udah mulai kerja, kepala penuh, hati remuk, tapi tetap jalan. Di sela-sela semua itu aku duduk sebentar, nyalain HP, buka galeri, lalu upload 1 foto tas. Cuma 1, dengan caption seadanya. Kadang cuma, ready ya kak, bukan foto estetik, bukan dengan lighting yang bagus, tapi itu dari hatiku. Bukan modal gede, tapi modal nekat dan niat. Modal percaya bahwa ada seseorang di luar sana yang lagi nyari tas. Dan tas ini bisa jadi jawabannya. Dan waktu ada yang transfer, nominalnya mungkin gak besar. Kadang cuma 100.000, 200.000. Tapi rasanya kayak Tuhan bisikin langsung ke telinga aku, lanjut ya nak, kamu bisa kok. Waktu itu aku gak lihat diri aku sebagai pebisnis. Aku cuma ibu yang lagi cari cara buat bertahan. Tapi ternyata dari 1 tas, aku ketemu harapan. Dari 1 foto, aku nemu kembali semangat. Dan aku percaya sekarang ini bukan soal jualan, ini soal self-reward buat diri aku. Pengakuan kecil bahwa aku masih bisa, masih ada arti, masih punya daya buat sendiri. Ada masa aku live sendirian, benar-benar sendirian. 3 jam aku ngomong, senyum, review satu-satu tas yang kupunya, dengan lighting seadanya, dengan suara agak serak karena semalaman kurang tidur. Dan selama 3 jam itu, gak ada yang komen. Gak ada yang nanya harga, gak ada yang bilang, kak cantik tasnya. Aku scroll komen, kosong. Aku lihat viewers, stuck di angka 1. Mungkin itu juga aku dari HP 1 lagi. Dan di momen itu aku ngerasa kecil. Sekecil suara notifikasi yang gak pernah bunyi malam itu. Ada juga masa aku sudah rekam video, ngeditnya sampai larut, upload pakai kuota sisa. Aku tungguin, berharap muncul notifikasi, tapi viewsnya cuma 26. Dan dari 26 itu, mungkin 10 kali aku sendiri yang klik, dan aku sempat mikir, apa semua ini sia-sia? Apa aku cuma lagi ngejar angin? Pura-pura sibuk, padahal nggak ada hasilnya. Aku sempat nangis, tapi nggak sempat lama, karena hidup tetap harus lanjut. Anak tetap harus makan, tagihan tetap datang, dan aku cuma bisa bilang ke diri sendiri, sabar ya, mungkin belum sekarang, tapi bukan berarti nggak pernah. Di titik lelah itu, aku pegang 1 tas. Tas itu warna coklat, sudutnya udah agak lecet, tapi baunya masih harum. Di dalam masih ada potongan kertas belanja dari pemilik sebelumnya. Aku buka tas itu pelan, lalu aku sadar, aku nggak cuma pegang tas. Aku pegang cerita orang lain, cerita seseorang yang mungkin dulu beli tas ini pas lagi bahagia, dan mungkin pas lagi patah hati dan butuh pelarian. Dan saat aku pegang tas itu, aku juga seperti pegang potongan diriku sendiri. Diriku yang capek, tapi masih butuh cinta. Diriku yang pernah merasa gagal, tapi nggak nyerah. Dan di situ aku ngerti, ini bukan soal views, bukan soal komen, bukan soal viral. Ini soal menyembuhkan diriku sendiri lewat 1 tas, 1 cerita, 1 langkah pelan-pelan. Dulu aku mikir barang bekas itu turunan, tapi sekarang aku lihat barang bekas itu penjaga memori. Tas yang pernah nemenin kamu sidang skripsi, sekarang nemenin kamu kerja dari kafe. Tas yang dulu dibeli karena cinta, sekarang jadi saksi kamu bangkit dari luka. Dan semua itu valid. Aku bukan lagi cuma penjual, aku penjaga nilai, nilai keberanian, kejujuran, kesederhanaan. Aku lihat tas-tas ini kayak aku lihat perempuan-perempuan tangguh, yang sempat jatuh tapi nggak nyerah.
Kayak aku juga yang 2 bulan ini belajar berdamai dengan stres, rasa bersalah, tubuh yang minta istirahat. Nama Bangga Pakai Bekas itu lahir bukan dari brainstorming branding, tapi dari keheningan. Dari momen aku duduk sendiri dan nanya, apa sih yang sebenarnya aku perjuangkan? Dan jawabannya bukan tas, tapi martabat. Bangga Pakai Bekas itu bukan sekedar slogan. Dia pernyataan, dia penyembuh, dia rumah. Pernah nggak kamu ngaca, lihat muka capek sendiri, terus kamu pegang tas ini? Tas yang pernah nemenin orang lewatin perceraian, tas yang pernah dibawa waktu pindahan dari rumah kontrakan, tas yang udah lecet di pojokan tapi isinya tetap kuat. Itu bukan barang sisa, itu barang yang masih bisa, sama kayak kamu, sama kayak aku. Kita boleh luka, tapi kita belum habis. Tas ini aku spain sendiri, aku bersihin dia pelan karena tas ini siap punya cerita baru. Kalau kamu ngerasa suka dengan tas-tas ini, DM aku ya. Siapa tahu ini bukan sekedar belanja, tapi hadiah kecil dari aku untuk kamu. Karena kalau kamu pernah gagal, pernah malu, pernah nangis, pernah hidup rasanya nggak adil, kamu cocok sama tas ini. Karena ini bukan tentang fashion, ini tentang keberanian, berani tetap melangkah, bahkan saat semua orang bilang, ngapain sih beli bekas? Tapi kamu tahu, orang yang bisa pakai barang bekas dengan bangga adalah orang yang udah selesai sama pamer. Yang tahu, hidup itu bukan soal baru atau mahal, tapi soal makna. Serai butik belum selesai, dia hanya tumbuh menjadi lebih jujur, lebih dekat ke hati, dan kamu yang pernah beli, yang pernah share, yang pernah komen, kamu bukan cuma pelanggan, kamu keluarga dari cerita ini. Karena satu tas ini bisa nyelamatin satu perempuan yang ingin tetap berdiri. Hari ini aku live lagi, bukan sekedar jualan, tapi ngajak kamu ikut proses pulihku. See you di live ya. Bawa hatimu, bawa harapanmu, karena tiap tas punya cerita. Bangga Pakai Bekas, DM aku kalau kamu ngerasa cocok, follow aku kalau kamu ngerasa nyambung, karena kita semua boleh capek, tapi tetap bisa bangga pakai bekas.